Apakah punya daya hukum atau baik? Itu PT Inalum berdiri tahun berapa? Baik. Apakah PT Inalum ini pernah berganti anggaran dasar sebagai perusahaan, sebagai perseroan? Tahun berapa? Tidak tahu. Baik. Tadi ada diterangkan ada beberapa item SK direksi yang mengatur tentang hak suara dan kebijakan dan sebagainya. Menurut yang Bapak ketahui, SK direksi ini payung hukumnya dia bersumber dari apakah dari pendirian perusahaan itu atau bagaimana? Suatu item sebagai dasarnya. Begitu. Baik. Apakah pernah ada peraturan pemerintah tentang pesertaan modal pemerintah di PT Inalum? Apakah saksi bisa terangkan berapa persen kepemilikan pemerintah dalam hal perusahaan PT Inalum? Kalau saat ini Berapa? 100% pemerintah. Saya berdasarkan balik ke data SMA WMI dengan teliti. Oh begitu. Baik. Apakah saksi sudah terangkan? Ini kan perseroan terbatas. Ada berapa pihak sebagai persero di PT Inalum? Saham seri A itu milik pemerintah, yang tahu saya Pak, itu BUMN, BUMN itu diserahkan saham seri ke Bank NKI, saham seri banyak. Baik. Di bundel ini ada, saya baca ya, ada beberapa item perusahaan yang tadinya itu termasuk atau setelah itu dipisah. Ada PT Atam, ada PT dan sebagainya. Bisa saksi terangkan tentang hal itu? Itu yang saya sampaikan tadi Pak, sepengetahuan saya di 2017 Inalum itu memiliki dua fungsi holding dan fungsi operating. Di mana fungsi holding itu Inalum itu sebagai fungsi holding itu membawahi antar BKI dan Baik. Berbicara tentang holding, apakah ada hubungannya dengan bisnis atau transaksi yang berhubungan dengan perusahaan Pasu? PT Pasu. Ya. Dia masuk di holding itu? Tidak. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ini ada hubungan kerjasama ya antara PT Inalum dengan PT Pasu. Setahu saksi itu mulai kapan? Tidak tahu. Apakah pernah ada suatu rapat di PT Inalum yang berhubungan dengan keberadaan PT Pasu? Misalnya berapa barang yang sudah dikirim, berapa bagaimana tentang harganya, berapa yang sudah dibayar, berapa yang belum dibayar? Kalau dari tadi Pak, yang setahu saya, yang saya ikutin mulai dari 2001 sampai kemarin setelah hari ini, sebelumnya tidak ada. Begitu ya. Baik. Ada di dokumen ini akta nomor 138 tahun 2023 tentang pendirian PT Inalum, atau saya nggak tahu apa penjelasannya setelah tahun 1976. Nah, apakah saksi ketahui hal itu? Tidak ya. Untuk sementara cukup ya, mulia disambung oleh teman yang lain. Ini yang mulia cuman hanya penegasan aja Pak ya. Saya bertanya langsung ke secara umum aja. Terkait pertanyaan yang diajukan oleh saudara JPU tadi terkait jabatan dan tupoksi masing-masing, yang ingin saya tanyakan, apakah keputusan-keputusan yang diambil bapak-bapak sekalian pada jabatan bapak bisa dipengaruhi oleh pihak eksternal?
Maksud saya orang-orang yang di luar Inalum atau karyawan Inalum. RKO misalnya. Tidak ya? Ini pertanyaan untuk semua Pak? Atau semuanya tidak? Tidak ya? Tidak. Oke, cukup majelis. Ada majelis. Pak Dante ya. Terima kasih Pak Majelis. Saya ingin bertanya kepada Pak Ridwan. Pak Ridwan pada saat RKU rapat komite operating tanggal bulan 2019 itu hadir? Bisa saksi yang hadir siapa? Oke. Saksi, apakah pada saat rapat komite operating itu membahas dari 4 item, salah satu itemnya adalah penjualan kepada PT Pasu, kan gitu? Apakah ketika itu dipresentasikan sama Bapak, dipaparkan sama Pak siapa tadi yang maparkan Pak Joko Susilo ya, dipaparkan selain tentang penjualan desktop, dipaparkan juga alasan-alasannya sehingga produk yang tidak terjual ini tadi harus dijual, harus bisa terjual. Mungkin Pak, saya tidak ingat. Ada dipaparkan nggak tentang misalnya? Kalau dari aturan PT itu kan kepala departemen DNS memaparkan simulasi penjualan. Nah, simulasi penjualan. Ada dipaparkan tentang diskonto 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya ada? Saya tidak ingat lagi. Hah? Tidak ingat. Ada dipaparkan tentang apa? Tentang jumlah barang yang belum terjual itu ada atau disebut tidak? Ada dipaparkan. Saya tidak ingat. Tidak ingat. Cukup ada. Jadi majelis saya bertanya kepada saksi ini, saksi yang mengetahui semua tentang Bapak Dante Sinaga ini. Dia sebagai SPPP pengembangan usaha dari tahun berapa? Dari mulai yang paling Pak Rinaldi lah dari paling pertama sebagai direktur produksi. Iya. Dante Sinaga, SPPP 2018. Ya, sampai tahun berapa ya sebagai SPPP pengembangan usaha bisnis? Untuk 2019 ya? 2018. Enggak, dia berakhirnya. Iya. Berakhirnya 2019. Saya Ya, bulan April ya, sehingga Bapak kan tahu nama dari produksi ya. April ya. Pak, ini Pak Adwan ya, untuk paling lama juga. Pak Dante ini dia sebagai dia di Inalum lah, bekerja di Inalum dari mulai tahun berapa sehingga? Saya tidak ingat, beliau pernah menjadi atasan saya Tahun berapa? waktu saya di pengembangan bisnis di tahun 2020 atau 2021. Apa ya? Sebagai CPD. Oh, Bapak tahun berapa masih Pak? Bapak Pak Adwan? Masih Bapak di Inalum sampai tahun berapa? Saya masih sampai tahun 2020. Bapak ketika tapi Bapak Dante sudah pensiun ya duluan ya? Dari Bapak ada maksud Pak Dante saya sudah pensiun. Bapak 2020 pensiun? 2008 sebelum siap saya. Oh masih ya? Pak Masih. Masih. masih ya? Tapi Bapak nggak tahu dari kapan dia pensiun? Sebagai SPP Lupa saya karena
Iya, seingat saya 2020. 2020, oke. Majelis izin satu lagi boleh majelis? Kepada saudara Ridwan ya. Siap. Sehubungan misalnya MOU tahun 2019 yang ditandatangani misalnya Pak Dante, ya di sana kan disebutkan bahwa jumlah penjualan periodenya itu periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 jumlahnya kuantitasnya itu 3.600 sampai dengan 9.600 metrik ton. Pertanyaan saya, apakah begitu MOU itu ditandatangani baru tim produksi melakukan produksinya atau sudah ada barang itu? Saya biasa pernah ada poin saya yang di tahun 2018. Oh, setelah itu saya di bisnis Pak di Kode. Oke, kalau MOU 2018 tadi yang menyebutkan jumlah kuantitasnya apakah barang itu sudah ada atau diproduksi dulu? Belum, karena memang waktu itu plus meminta ya supaya nanti diusahakan 1.200 metrik ton itu stok di Surabaya. Itu jangan ada yang begitu. Cukup majelis. Pak Salah. Ya. Pak Salah pernah jadi sebagai direktur produksi ya. Benar. 2014 sampai 2019. Benar. Ya. Saya mau tanya dulu tentang rapat komite operatif itu apa? Rapat komite operatif itu sebenarnya kata lain dari bahasa direksi. Rapat direksi. Itu kalau rapat seperti itu pembahasannya tentang apa aja? Berbagai macam. Berarti umum ya? Ada, tapi agendanya sudah ditentukan. Ya, maksudnya permasalahan apa saja dibuka rapat seperti itu. Gitu ya? Permasalahan yang Tentang produksi sangat besar. yang besar-besar. Oh itu, yang besar-besar saja. Oke. Kalau tentang aluminium alloy, Bapak sudah pernah tahu? Tahu? Tahu. Ketika aluminium alloy ini dipesan oleh PT Pasu, saksi masih di situ? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Oh sudah tidak ya. Nah, dari saksi yang berperan ini, ketika Pasu memesan aluminium alloy itu siapa yang ada tahu tentang pemesanan? Bapak, Pak Ridwan. Ya. Nah, itu apa? Dipesan. Itu di bulan Mei 2008. Bulan Mei 2008. 2018. Nah, ketika ada RKO oleh Pak Joko Susilo, sudah hadir. Saya di Yang tentang pesanan yang tidak jadi diambil itu. saya tidak mengerti. Hah? Tidak mengerti. Yang hadir berapa itu siapa yang bisa tadi? Bapak, Pak ini? Hadir. Nah, itu dibahas, yang dibahas ketika itu, bahwasanya hasil tidak jadi mengambil itu. Benar. Alasannya apa waktu itu disampaikan? Alasannya Kan Pak Joko Susilo kan ini apa namanya? presentasi. Ya? Presentasi. Presentasi. Dan alasannya saya info pada saat itu Pak yang jelas yang kita permasalahkan adalah 1.700 itu adalah stok yang tidak diambil oleh tim Pasu. Itu yang. Tapi alasan yang saya
Ini keterangan saudara nomor 13. Makanya saya tanya tadi Dante menyampaikan apa? Saudara menerangkan ya di poin 13, Pak Dante bagian marketing atau sales mengatakan Pasu akan mengambil aluminium alloy ini dengan permintaan sistem pembayaran diskonto. Benar? Kalian aja. Lihatin. Dapat saya jelaskan dari pembahasan rapat yang dilakukan dalam rapat komite operatif. Pada saat ini dipaparkan oleh saudara Joko Susilo bahwa ada aluminium alloy tipe A dari mana tipe 2 yang tadinya sudah dipesan PT Pasu, namun tidak diambil yang bersangkutan. Dan dari hasil presentasi tersebut diketahui aluminium alloy tipe A dari mana titik 2 yang tidak diambil bukanlah sisa komisioning. Dan pada waktu itu tim Pak Dante bagian marketing atau sales mengatakan Pasu akan mengambil aluminium alloy itu dengan permintaan sistem pembayaran diskonto, di mana tahu saya adalah pembayaran yang dijadi oleh bank dan atas kesepakatan antara Inalum dan pembeli. Tidak ada masalah pada bagian operasi produksi karena aluminium alloy sudah sampai di gudang Inalum Surabaya, atau barang tidak akan keluar jika tidak sesuai dengan orderan. Namun pada saat itu aluminium alloy tersebut tidak diambil oleh PT Pasu, sehingga saat itu saya menyampaikan bagaimana dengan sistem keadaan perjanjian dalam kontraknya. Maka itu dari pihak penjual direncanakan akan melakukan pembayaran sistem diskonto. Saat itu kami sarankan kontrak harus dibikin oleh legal, namun RKU hanya syarat dan arahan setelah itu ditindaklanjuti oleh debitor masing-masing. Barangnya kan diterima juga dong. Bagian di Surabaya itu. Itu tadi. Izin ya, jadi begini sistemnya.
produksi, kemudian nanti disalurkan oleh gudang Kuala Tanjung langsung didistribusikan ke gudang Bengawan Surabaya. Begitu ya, ya Pak. Benar. Ya, betul. Benar. Ya, dengan terjadinya tidak pembayaran ini, tidak dilakukan pembayaran, Iya. ini jadi secara siapa ini? Saya nggak tahu. Kan dari timnya tadi kan ada permintaan pembayaran secara santun. Usulan gitu ya. Iya, maksud saya ini jadi. Atau sama sekali tidak ada pembayaran. Kalau terjadi atau tidak ada itu Tidak tahu. saya tidak tahu karena itu adalah direktorat yang bersangkutan. Apa? Bagian Direktorat yang bersangkutan, direktorat penyiaran. di rektor tahu. Direktorat penyiaran itu artinya bagian yang bertanggung jawab terhadap penjualan tersebut. Iya, apa itu? Bagian mana? Eh, Siapa waktu itu? Direktoratnya, pimpinan direktoratnya, Siapa? pimpinan direktoratnya Pak Dhani. Pak Andre. Ganti seragam. Bukan, maksudnya itu tadi permintaan dari timnya. Ini ada permintaan dari PASU. Iya. Kan sudah disampaikan. Pertanyaan saya, yang sudah disampaikan di forum itu ditindaklanjuti tidak dengan pembayaran? Yang tidak mungkin di rapat tersebut adalah direktorat Icaknya. Tentunya adalah direktorat pengembangan bisnis dan keuangan. Itu siapa? Pak Dhani. Pak Andre juga. Iya. Jadi kalau kami Saya mau nanya nih sama saksi yang pertama nih. Pak, Bapak tahu tidak kenapa sih para terdakwa itu bersidang? Kasus masalah kita pasuk. Kasus mana? Apa? Ya, kita pasuk. Piutang berat pasti masuk. Itu ya? Piutang apa? Pembelinya aluminium alloy Pembelian aluminium alloy. Pembelinya adalah dari pasuk. ini masuk. Penjualnya Nah, nyalu. Berarti biasanya ada juga perjanjian ya. Jual beli. ya. Gitu ya. Untuk berapa banyaknya sudah tahu. Tidak tahu. Cara bayarnya tahu. Tidak tahu. Sampai kapan apa untuk penyerahan barangnya tahu. Jadi barang yang diserahkan tahu. Kalau Bapak yang saya tanya tadi sama. Cuma tahunya kalau Bapak itu dulu sana karena ada masalah utang yang masuk, sudah. Iya. Utang karena yang masuk. Bapak itu sama ya. sama ya? Tahunya juga. Iya. Utang yang masuk juga. Yang nggak dibayar gitu. Pak Ridwan? Iya. Ada kerugian. Tidak sama. Ada kerugian. Kalau utang yang kami bayar, atau kita kerugian. Saya akan pasti pada saat itu kalau misalnya kita tapi pasti. Soalnya saksi yang bernama ini tidak tahu, dia tanyakan oleh hakim itu tidak tahu kenapa tidak dibayar, alasannya tidak tahu ya. Iya. Karena kita bukan apa namanya direktorat pijat. Bukan apa? Direktorat pijat. Itu direktorat itu Pak Andre tadi. Direktornya. Direktorat sini. Mana nanya lagi? Dari direktorat itu juga kita perlu tahu. Apa? Kalau sudah kalau cuma karena utang, jadi masuk. Ada kerugian. Jadi saya pengen tanya lagi, kalau ada alasannya tidak bayar, kenapa? Kan gitu. Atau di antara mereka ada nggak yang mengikuti dari pertama kali janjiannya, mau jual belinya, terus perjalanannya, ada yang tahu? Untuk saudara enamnya, Pak, tadi ada katanya kerugian, jumlahnya tidak tahu. Saya mau tanya, siapa yang bisa menjawab? Apakah selain PT PAS yang sekarang ini
Inalum pernah tadi menjual ke PT apa Pak? Sistem pembayarannya tahu nggak Pak? Apakah sama dengan PT Pasmi yang berencana untuk apa tadi sistem DA ya? Pembayaran Pak dari pihak PT yang sebelum PT Pasmi itu udah beres, udah dibayar semua. Saya tidak tahu. Tapi tadi tahu sekarang bahwa selain PT Pasmi masih jual ke PT apa tadi? Mesinju juga sama Pak. Mesinju bayar cash. Nah, bayar cash. Iya. Nah, selama ini memang untuk pembayaran aluminium itu cash atau bagaimana? Setahu saudara? Semasa saya ada dua, satu cash, satu lagi SKBD. SKBD. Iya. Nah, kok bisa beda ini? Tahu saudara nggak itu? Ini makanya jadi ada pindah. Ini kalau nggak salah, tahu nggak saudara ini sistem diskon itu baik pembayarannya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu nggak Pak? Sekretaris? Tidak tahu juga. Aluminium itu dijual cara pembayaran tidak tahu. Tapi untuk Bapak operasi paham tahu sudah tadi ada MOU penjualan itu. Siapa yang tahu tadi? MOU saya Pak yang masuk. Nah di situ nggak diatur nggak Pak pembayaran itu oleh PT masuk ke aluminium sistem apa? Di MOU Pak masuk menyampaikan dengan SKBD. SKBD. Iya. Nyatanya ini apa? Kata saudara. Waktu zaman saya semua baik dengan SKBD dan semua sudah dibayar. Jadi kok bisa ada bilang sekarang di berurutan PT masuk kalau seperti itu cara bayarnya Pak? Salah di mana ini? Kalau setelah zaman saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Ada teman. Pak Renaldi, coba dilihat Pak Renaldi. Pak Renaldi ini seperti yang kata Pak Heru di pertama RKU. Nah, RKU di nomor 3 itu pas kemudian RKU yang nomor 3 itu terjadi 03/2021. Kemudian RKU yang keempat itu terjadi 5 Januari 2022. Nah, ingat ya, di RKU yang kedua 14 Desember 2021 itu membahas tentang apa? Perkara apa namanya? Saya bicara standar post dari lalu adalah menggunakan SKBD nasional lokal. Sedangkan case untuk PD Pras berbeda, merupakan ini Pak, ini karena yang berbeda saya rangkum di dalam data dan ini ada RKU. Nah, standar pembayaran dan customer di NAU adalah menggunakan SKBD atau versi lokal. Sedangkan case PD Pras berbeda karena merupakan upaya penetrasi alloy di tahun 2017 untuk selanjutnya mekanisme pembayaran pas akan diberlakukan dengan SKBD. Untuk pembayaran cicilan atau outstanding pas maka dipersyaratkan setiap dapat pembelian kreditor harus membayar tetap outstanding dan membayar pembelian termini secara cash. Nah, iya tidak. Jadi artinya skema pembayaran yang semua cash untuk PT Pas itu diubah menjadi DA, dokumen biaya keseluruhan cash tanpa jaminan apapun. Ini yang dibahas di sini. Saudara tanda tangan. Kedua ya. Iya. Cuma saya tidak ingat persis agenda spesial itu karena kita Tadi saya bacakan. Tiga agenda pada satu bidang di RKU 63 itu. Nah, ada 3 pembahasan. Menghapus hukuman sepepat. Yang ketiga, laporan keuangan November 2021. Yang ketiga, progres proyek CTC. Nah, itu dia. Saya lihat di agendanya di nomor 63. Benar itu? benar. Nah, iya. Jadi mau tanda tangan. Iya. Kemudian Pak Mayudin, hakim kan sebagai nilai pada saat itu. Nah, yang dibahas tentang perubahan skema pembayaran karena di PT Proses sudah buka, benar kan? Iya saudara? Iya. Iya. Jadi apa tadi tanya yang enggak?
Mari Pak Putra, mari. Siapa yang boleh mari. Kemudian saudara saksi itu ada kalau di pos 53. Pos 53 itu saudara masih ingat kan? Saudara sudah hadir. Nah, di sini setelah ternyata 21 Juli 2021 itu invoice itu macet. Beberapa yang harusnya bukti administrasi itu sudah lewat. Nah, kemudian dari pihak Inalu melakukan RKU. Tapi ada yang disampaikan dari divisi kepala departemen Biro itu menyampaikan bahwasanya untuk dia akan menambahkan dari dia menjadi skema customer financing. Nah, saudara tahu customer financing itu seperti apa? Dan apakah pihak bank mau menyetujui customer financing tersebut? Customer financing dari
Jadi saya kasih pemahaman, customer financing itu sistem cicilan melalui lembaga perbankan yang menjamin. Begitu. Nah, itu tidak ada juga. Oke. Nah, kemudian di dalam RKU 053 Pak. Yang kedua, yang ketiga Pak, izin Pak. Yang ketiga, izin. 4 Oktober 2021. Oke, baik. Saudara saksi, kemudian di dalam RKU tersebut itu ada pembahasan dalam ada pernyataan dari beberapa masukan review laporan keuangan PT Pras, di mana adanya adjusting fasilitas kredit modal kerja yang ada di XIB, LPE, Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia tahun 2020-2021 dari 10 STD menjadi LTD. Jadi ada uang ini. Nah, yang mengindikasi adanya restrukturisasi. Nah, itu sudah ada. Itu disampaikan pada saat saudara tahu enggak? Pras ini sudah dalam keadaan tidak baik-baik aja di laporan keuangan 2020-2021. Nah, itu gimana? Saya ingat pada saat itu karena orang keuangan biasanya. Orang keuangan bos, tidak saksi. Nah, kemudian di RKU 01, ya, sorry, saya tambah ada selain masalah terkait dengan review laporan keuangan, ada masalah restart terkait hutang yang sudah dilakukan oleh Pras itu kita restart dari pihak lembaga penjamin usaha. Nah, saudara tahu setelah Kakak Eko ini menindaklanjuti dan untuk perjanjian restrukturisasinya dengan pihak PT Pras. Utang ya? Iya. Tahun 2020 itu ke presiden dulu. Nah, setelah direstart, saudara tahu kan hasil restart Bersihkan tersebut, tentang apa? pihak PT Pras itu memberikan beberapa lembar Bersihkan tentang apa ke presiden? Nah, dalam bilik biru itu ternyata dari beberapa bilik itu cuma 2 yang berisi, selebihnya kosong. Sudah tahu ya? Saya tidak tahu, tidak tahu ya, tidak tahu. Saya tidak ikut. Terakhir di 5 Januari RKU 01 2022. Nah, ini ada beberapa kesimpulan dan beberapa mitigasi bahwasannya sudah ada diskusi mengenai beberapa piutang pembahasan dan update piutangnya juga sudah jelas. Nah, saudara bilang di sini makanya muncul 8,4 juta 8.438.612 ada 30 invoice. Saudara masih ingat ya? Sampaikan 8.438.612 sebanyak 30 invoice. Saudara berapa? Saudara hadir. Iya, kalau uangnya itu sebenarnya. Nah, upaya keterlambatan tersebut responnya dari pihak lalu apa sama dengan sebenarnya? Apa namanya, agar segera dilakukan somasi dilakukan somasi ke PT Pras, kemudian apa namanya, tagihan tetap terus dilaksanakan, ya. Kemudian ada opsi ketiga yang saya ingatkan, penyelesaian dengan jalur hukum pengadilan dilaksanakan nggak ya? Tidak dilaksanakan. Opsi 3, penyelesaian dengan jalur hukum pengadilan. Kenapa tidak dilaksanakan? belum dilaksanakan karena itu kan legal. Cukup ini. Bagian hukum pidana ini ada di saksi, ada bagian hukumnya. Hah? Bapaknya kok gini-gini gimana? Di dalam itu ada bagian hukumnya. Ada. Jadi bapak kok gini-gini. Ini nih yang terang. Ada sekarang ada. Oh iya, sekarang ada. Ini alur
Pak tadi saya mau ini aja Pak sesuai majelis. Pertanyaan dari tadi kan jaksa ini sudah mengarahkan tadi ya. Nah, pertanyaannya tadi sebelum ada ini kan tadi tahu kan ada SPDA. Ini tadi saudara jaksa menyatakan belum lagi disetujui DA itu sudah dilakukan DA kan gitu. Saya mau tanya kepada saksi kerja Pak Rinaldi ya. Apakah saudara saksi tahu nggak tentang DA tadi disetujui atau belum disetujui? Saudara saksi tahu nggak? Saudara kan bagian produksi ya. Karena kan tadi kita tanya, saudara menjelaskan tentang produksi. Kita tanya ini, saudara nggak tahu. Saudara saksi tahu nggak tentang tadi yang tahu tadi kan ada tentang perubahan skema pembayaran. Saudara saksi tahu nggak ini sudah dirubah? Ada izin, maksudnya sudah disetujui atau belum disetujui? Saudara saksi tahu nggak? Itu tadi Pak yang saya sampaikan bahwa disetujui atau tidak disetujui saya tidak tahu Pak. Iya. Fakta yang terjadi perubahan DA setelah terjadi perubahan permasalahan itu Pak. Ya. Saya tahu, makanya saya bilang tadi terjadi perubahan ya akhirnya. Tapi kan saya nggak tahu saksi. Saudara saksi nggak tahu ada SK54 nggak tahu saksi isinya. Ada perubahan dari metode lain nggak tahu saksi kan tentang pembayaran. Ya, ada nggak? usulan dari di marketing. Iya. Karena di SK54 itu dijelaskan, ya kan? Di situ dijelaskan SKBDN, sistem tunai dan metode lain dijelaskan di situ. Saudara saksi nggak tahu kan tentang SK54 tadi kan? Tentang perubahan SK20 nggak tahu saksi kan? Sudah dicabut dengan SK54. Saudara saksi nggak tahu kan? Sebelum ini terjadi penjualan, jual beli itu kan Januari. Ya kan gitu ya. Ditandatangani NK-nya tadi kan 2 Desember, penjualan Januari. Saudara saksi belum tahu kan ada SK-nya tentang perubahan SK20 tadi sudah dicabut oleh direktur. Saudara saksi nggak tahu kan? Semua saksi tahu nggak bahwa SK20 pembayaran dengan SKBDN dengan tunai. Saudara semua saksi tahu nggak telah dirubah dengan dicabut SK20 itu dengan SK54. Tahu nggak saksi semua? Nggak tahu kan? Gue majelis. Satu lagi. Biar imam nih, biar saksi ini pun pulang dengan damai sejahtera, tidak lagi masalah mengganggu antara advokat dengan jaksa. Yang pertanyaan saudara tadi ada tadi? Ada berubah tadi. Saya tunjukkan saya baca di. Iya, maksud gini, biar jangan tuh justru sebenarnya yang mengarahkan advokat. Kenapa? Nggak tahu kan? Itu mengarahkan Pak. Pertama, kedua, yang saudara bilang SK itu oleh kalian dan ada tahu. Ada. Tahu sih duduk sini, karena saudara itu mengatakan tadi satu sisi tahu, satu sisi nggak tahu. Ya, masalah tadi perubahan ya, begitu kan? Masalah perubahan tadi itu, tadi pembiayaan. Saya tahu arahnya Pak advokat itu. Ya, cuma biar clear, Bapak juga jangan kurang dari sini. Antara jawab enggak, jawab iya. Biar jelas. Kan Bapak tadi tahu tadi ada disebutkan ada perubahan. Memang walaupun sudah punya kewenangan. Kamu itu kan, Bapak tantangan tidak ada tahu itu. Apa konsekuensi tantangan? Apa konsekuensi tantangan? Tahu sudah. Kami itu kan, mari lihat SK-nya Pak. Kalau memang ada ayo. Bukan. Sini Pak. Itu urusannya. Jadi jangan sampai bingung saksi ini kan lagi sana bilang tidak, sini bilang iya. Ada nggak hubungan dengan itu? Sebenarnya nggak ada. Ada. Nanti akhirnya salah lagi. Masyarakat ikut. Kalian lihat ada hubungan. Ajukan. Ayo mari Pak. Tadi Pak bilang katanya tidak tahu terkait dengan Berkuliah dulu. masalah pembiayaan ya. Pembiayaan.
Udah jelas. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Bapak ada pertanyaan? Terima kasih. Beberapa yang saya konfirmasi ke Yang ngomong itu siapa? Yang pertama ke saksi Bapak Ridwan dan Pak Taufik. Saya mau menanyakan apakah dalam pelaksanaan penjualan ada rapat rutin yang dilaksanakan? Kalau ada seperti apa dan siapa saja yang dilibatkan? Pak Ridwan dan Pak Taufik. Untuk rapat koordinasi ada apa ya antara penjualan dan logistik ya? Penjualan, logistik, produksi dan yang lain-lain yang rutin dilaksanakan seperti apa pada saat itu? Yang rutin di saat kita laksanakan, seingat saya itu adalah rapat antara bagian anggaran, kemudian dengan bagian penjualan, kemudian logistik. Produksi.
kasih. Pak Taufik mau nambahkan? Ya, keluar rapat yang diterapkan pada mungkin beberapa hari tadi ya MSP lah. Tapi pada masa itu seingat saya MSP itu adalah vakum. Jadi kita ada inisiatif Pak dari logistik, sales dan marketing juga dari produksi untuk rapat koordinasi mingguan semacam PPIC gitu Pak. Jadi kita membahas rencana penjualan, rencana produksi juga rencana pengirimannya Pak. Jadi berapa rencana penjualan nanti produksi seperti apa untuk memenuhinya. Kita dari logistik untuk pengapalannya kemudian kita di Jakarta dan Surabaya gitu. Baik, jadi saya ingin sampaikan bahwa di majelis yang mulia bahwa dengan rapat ini artinya semua informasi terkait kondisi stok, rencana produksi, penjualan, pengiriman semuanya sudah ada. Artinya ini sebetulnya membantah ketidaktahuan tadi majelis. Iya, jadi harusnya semuanya sudah terinform di situ. Bahkan BYD-nya produksinya berapa, mau dikapalkan kapan, dan dari permintaan siapa saja itu dibahas di situ. Kemudian jadi ini mungkin sebagai refresh bahwa informasi semuanya ada di situ. Kemudian kaitannya dengan kondisi stok. Sedikit mungkin saya ingin menanyakan ke Pak Renaldi. Di dalam BAP dijelaskan bahwa tidak ada spec out. Ya, tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Sijabat ada spec out, tetapi itu dilakukan relatif. Artinya dilakukan kembali kemudian menjadi stok. Itu kondisi itu. Nah, apakah pada saat itu Pak Renaldi khususnya itu tahu nggak Pak pada saat itu melihat kondisi stok saat itu ya, bahwasanya produksinya seperti apa, kemudian kondisi penjualannya seperti apa, sehingga ada sisa stok seperti apa. Kondisi ini Pak Renaldi paham nggak situasi pada saat itu, atau apa yang diketahui pada saat itu? Pada saat kapan ya? Saat itu kapan? Ya di 2019. 2019 Desember. Tentu kalau produksinya pada saat itu jelas produksinya stabil, ya kan. Tapi bagaimana berapa yang dijual saat itu bulan tersebut tentu market indonesia sudah mendahului. Kemudian stok di gudang tentu logistik mendahului. Karena tupoksi kita, saya akan sampai memproduksi. Saya dan tapi kalau umpamanya yang disampaikan Pak Sijabat tadi kita sengaja mencetak spek itu tidak, ya, karena spek itu semata-mata karena kondisi operasional dan itu tidak akan begitu logistiknya tidak akan diperhatikan dan tidak. Oke, masih ada? Pak Sijabat mau menambahkan Pak, karena yang tadi sebenarnya spek out itu bukan tidak ada Pak Renaldi. Jadi spek out itu ada, cuma dilakukan treatment kemudian diterima lagi itu ya Pak Sijabat. Izin yang mulia, kalaupun sedikit ada hal yang lebih common. Jadi saya katakan tadi dalam proses produksi itu tidak bisa dilakukan kemungkinan spek out ada. Itu sudah pasti. Hanya perlakuannya kalau spek out di daur ulang. Yang dikatakan oleh Pak Renaldi, pemahaman saya adalah bahwa yang diserahkan ke logistik tidak pernah ada yang spek out. Itu barangkali sekali menjawab Pak Susilo juga. Ya. Jadi saya ingin sampaikan ya pada saat itu saya masuk di penjualan itu di Juni 2019 itu kita menjumpai kondisi stok yang cukup tinggi Pak. Stok itu adalah yang produksi sebelumnya dari permintaan sebelumnya. Kalau itu memang ada dari permintaan itu ada sekitar 4.694 metrik ton. Nah, saya sebagai pejabat baru di siap. Ya, enggak, saya mau menyampaikan fakta bahwa di saat itu kenapa muncul
Ya, nanti mungkin Pak Ogi lebih lanjut untuk mekanisme meeting penjelasan dari direksi. Terima kasih Pak. Yang mulia, terima kasih untuk kesempatan yang mulia. Yang pertama, saya tadi disebut-sebut banyak disebut Pak Dante. Tanggung jawab saya adalah SCBD pengembangan usaha membawakan. Iya, yang keberatan ini yang mulia. Jadi bukan saya penanggung jawab Diskonto, adalah bagian keuangan yang mulia. Yang kedua, itu tadi dari sampaikan juga mengenai antara production dan sales. Jadi produksi sesuai RKAP tadi yang disebutkan oleh saksi Pak Sijabat, juga tak ada tentang net stock yang disampaikan oleh Pak Renaldi. Saya mau sampaikan bahwa pada saat Inalum itu masih produksinya tunggal Pak, yaitu ingot saja, di mana ingot ini adalah barang yang istilah saya seperti kacang goreng Pak, jadi kapan aja pasti laku. Itu saja kita ada rapat Pak, setiap kali mau mencetak. Karena ada grade-grade-nya Pak, S1A, S1B, E1, ini berapa itu harus ada konfirmasi, baru dicetak sama bagian cetakan. Apalagi sekarang produknya sudah ada 3, ingot yang adalah make to stock, bisa di stock, dan alloy dan billet itu nggak boleh di stok Pak, sebenarnya pantang di stok. Kalau istilah di manufaktur itu make to order, harus ada order. Jadi kalau dibuat tanpa order, itu yang menjadi tidak laku dijual, menjadi tertumpuk di gudang, namanya itu dead stock Pak. Dead stock ini istilah umum, jangankan di bagian manufaktur Pak, di bagian sepatu aja Pak ada dead stock. Ada sepatu yang misalnya special edition Pak tidak laku, itu jadi dead stock. Cuma di Inalum dibuat kriteria 3 bulan tidak laku dijual, itu disebut dead stock. Jadi itu yang tertumpuk sampai 4.000 dan kemudian yang untuk masuk dibuat 1.703. Jadi kalau ada orang produksi membuat produk, mohon maaf saya bukan mencampur yang sekarang, bapak sekalian, karena saya sudah pensiun. Ada mau membuat alloy dan billet berdasarkan RKAP, itu salah keliru, akan menjadi dead stock nantinya, tak laku dijual karena dengan berbagai alasan. Jadi itu yang mau saya sampaikan yang mulia. Mohon maaf mungkin saya catat satu lagi sesuai dengan yang disampaikan tadi. Jadi pernyataan Pak Renaldi mengenai produksi sesuai kebutuhan pasar, itulah yang didapatkan dari marketing. Ada order, jadi make to order. Ini harus ditekankan kembali. Alloy, billet itu adalah make to order produk. Jangan persempat sekalipun membuat ini sebagai make to stock supaya tidak menjadi dead stock. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, mungkin tadi Pak Ende ya menyampaikan mengenai permasalahan alumni ini hanya di operator ya. Padahal sebenarnya dalam setiap bulan kita juga melaporkan ini ke organisasi yang secara keseluruhan. Bahkan pada momen tertentu kita juga mempresentasikan kepada komisaris. Nah ini saya bawa buktinya bahwa kita itu sebelum melakukan suatu kebijakan di operasi itu juga ada konsultasinya ke holding. Walaupun keputusan isu operasional tetap di operasional, akhirnya di bawah direktur pelaksana seperti itu. Kalau mau dilihat, mungkin saya tanya ke Pak Irwan mengenai tadi sempat sedikit bicarakan mengenai kerjasama Wilring. Seperti yang mungkin itu tadi kan saya kurang. Nah itu seperti apa itu kan kerjasama dengan PT Pasu ya. Nah itu seperti apa sih? Jadi waktu itu dari Pak Joko menyampaikan usulan untuk membuat wheeling atau opera mobil di Inalum. Di mana waktu itu ditawarkan untuk kerjasama ya, artinya aset untuk pembentukan
nanti akan di finishing di tempatnya Pak Joko di Surabaya, kemudian nanti baru diekspor. Waktu itu seperti itu Pak. Kelanjutannya waktu itu tidak jadi ya, karena apa? Banyak sekali fasilitas yang menurut kita ya itu lebih menguntungkan gas begitu. Harusnya kita yang punya konten ya, yang punya bahan baku yang lebih dominan gitu. Tapi PPP itu harusnya ada kondisi dalam teknologi sehingga itu tidak jadi. Terima kasih. Cukup ya. Pak Joko ada pertanyaan? Terima kasih Yang Mulia. Saya selaku mitra dagang pembeli tidak punya kapasitas dan wewenang dan interest untuk mengetahui internal SOP dagang. Jadi sementara saya tidak bertanya. Cukup ya. Terima kasih. Saksi benar tetap ada keterangannya. Atau setelah mendengar tadi ada yang mau berubah? Ya, atau ada keterangan baru? Tetap? Tetap semuanya tetap. Nih, Bapak, maksud kita tadi. Cukup ya? Jadi, hah? Cukup harus tetap? Tetap. Tetap. Terima kasih ya sudah hadir. Boleh meninggalkan ruangan. Silakan.